Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Cerita kali ini datangnya dari provinsiku sendiri, Sumatera Utara. Tapi beda wilayah ya denganku. Daerahnya di daerah Batak Toba. Tepatnya kejadian ini sekitar tahun 2000-an ya. Di daerah Tapanuli Utara, ada sebuah kepercayaan masyarakat pada satu makhluk. Nama makhluknya Begu Ganjang. Artinya sih Begu itu hantu dan Ganjang itu artinya tinggi. Ya rupanya kira-kira tinggi banget lah, kayak pohon, dan wajahnya kayak reok. Rambutnya panjang, lidahnya juga panjang, dan giginya juga runcing. Jadi di daerah Tapanuli Utara, sosok Begu Ganjang ini amat dipercayai sama masyarakat. Banyak juga yang percaya kalau Begu Ganjang biasanya digunakan buat pesugihan, dan ada juga tempat-tempat sarangnya Begu Ganjang. Yang konon katanya di pohon-pohon lah. Makanya suka ditaruhin sesajen sama masyarakat setempat. Iya, ini orang tuaku juga udah tuan buat sesajen kemarin yang dilakuin Pak RT. Ya begitulah mulainya kejadian ini, dari gosip-gosip dan isu di kantin dan terdengar sampai ke telinga Agus. Nah di sini Agus ngerasa geli sama apa yang mereka bicarakan. Masa iya patungan buat sesajen? Ya si Agus ini sama dua temannya soalnya bukan orang asli Tapanuli Utara. Mereka ini kayak pendatang. Akhirnya Agus cerita sama teman-temannya buat ngebuktiin Begu Ganjang ini ada atau tidak. Ya kayak gini ya. Hey bro, ayo kita main nanti sore ke kebun yang ada di daerah persawahan sana ya. Ngapain bre? Ya main-main aja, ayo ikut aja. Nah, tempat yang diceritain sama Agus ini dipercaya sama masyarakat setempat sebagai sarangnya si Begu Ganjang ini, tepatnya di pohon nangka. Nah, saat sampai, semuanya terasa biasa-biasa saja, dan pohon nangkanya juga ya banyak sesajen di sana. Di sini Agus sangat mentangin sosok Begu Ganjang ini, dan dia juga nggak percaya sama sekali sama sosok Begu Ganjang ini. Isunya buat ngomong nama makhluk ini aja nggak boleh ngasal, karena memang ada pantangannya ya. Ya kayak misalnya nyebut namanya dengan nggak sopan atau semisalnya, ya bakalan samparin orang yang ngatainnya. Nah karena Agus ini nekat sama nantangin banget sama sosok Begu Ganjang, jadi dia teriak tuh di depan pohon nangka sama teman-temannya. Maaf ya, tapi Begu Ganjang, di mana, di mana? Nah, setelah meneriakin, bilang sama teman-temannya kayak nada sombong gitu. Nah, tuh kan, gak ada kejadian apa-apa. Santai aja bre. Emang Begu Ganjang itu nggak bakalan ada. Cuman halu orang-orang sini doang, kata Agus sambil ya merasa paling tinggi. Nah, buat nambah nantangin, Agus ngelihat di sekitar pohon nangka ini banyak sesajen. Sesajen ini ada kayak nasi kuning, pisang, apel, dan semacamnya lah ya. Dan di sini Agus sama teman-temannya memakan sesajen tersebut. Dan si Agus ini paling lahap makannya, dan gak sampai di situ doang. Agus juga ngacak-ngacakin sesajennya. Dan saat mereka bertiga mau pergi, si Agus ini ngepipisin pohon nangkanya dong. Di sini teman-temannya heran, dendam apa coba si Agus sama sosok Begu Ganjang yang mereka kira itu mitos. Benar aja, sampai saat mereka pergi nggak ada kejadian apa-apa, semuanya aman-aman aja. Dan sampai besoknya si Agus ini nggak ada kabar, kayak langsung hilang gitu. Kedua temannya ini sampai nyari-nyariin Agus di tempat tongkrongan mereka, tapi hampir seminggu namanya si Agus ini ya nggak kedengaran, nggak muncul, bahkan main bareng pun nggak. Sampai akhirnya kedua temannya mutusin buat datang ke rumahnya Agus. Ya kayak gini ya. Hey bro, emang mana tuh bocah? Ya nggak tahu, kali aja jadi wibu. Ya palingan dia punya waifu baru dan di rumah terus. Ah parah lu bro, gua adunya sama si Agus.
Masa lo bilang dia wibu kayak gitu? Dan keduanya sepakat buat datang ke rumah Agus sesudah Isya. Dan saat sampai di rumah Agus, mereka ngetok dan yang buka pintu itu bapaknya Agus. Kedua temannya ini nanya, maaf, tapi Agus kemana ya? Kok jarang muncul? Nggak pernah kelihatan. Dan udah seminggu nggak ada kabar ke kita. Dan bapaknya ngizinin mereka buat masuk dan nengok si Agus yang udah sakit selama hampir seminggu. Dan emang nggak bisa apa-apa, cuman rebahan doang di kasur. Dan sama bapaknya diantarin dah ke kamar buat ngelihat kondisinya Agus. Dan saat sampai, kedua temannya ini ngelihat si Agus lagi rebahan kayak tidur dan emang cuma terlentang doang. Dan di sini bapaknya ngelihatin ke teman-temannya ini kalau kondisi Agus ini ya perutnya jadi buncit dan lebam-lebam gitu. Dan maaf ya, lebam-lebamnya ini sampai ke lutut dari perutnya itu. Dan bapaknya juga bilang kalau Agus juga pas tengah malam suka ngerem-ngerem dan melotot-melotot gitu. Dan udah kejadian sampai 3 hari berturut-turut. Nah, orang tua Agus ngerasa ini nggak bener, jadi ditanyalah sama temannya. Dan teman-temannya ini bilang dan ceritain apa yang Agus dan mereka lakuin di pohon nangka itu. Nah, dengar itu orang tuanya Agus shock banget. Dan malam itu juga mereka nyari seorang ustadz buat ngurusin penyakitnya si Agus ini. Dan ya akhirnya ustadznya datang dan masuk ke ruangan dan Hermannya juga masih terlentang. Setelah itu ustadznya ngebaca-bacain ayat suci Al-Quran. Nah, nggak lama kemudian alhamdulillahnya si Agus ini udah lebih mendingan lah daripada yang kemarin. Dan Agus ini juga udah bisa ngomong kayak biasanya. Karena ya sebelumnya nggak bisa kan. Nah, di sini Agus nangis-nangis. Agus bicara sambil nangis-nangis. Pak Ustadz, tolongin saya. Saya takut karena saya tahu saya salah. Ya, lalu Pak Ustadznya nanya, emang kamu salah apa? Kamu berbuat apa? Dan akhirnya Agus cerita sama Ustadznya kalau seminggu lalu dia sama 2 temannya pergi ke pohon nangka, tepat sarangnya si Begu Ganjang, dan nantangin sosok itu sambil dia bahkan ngasih tahu sampai dia ngacak-ngacak sesajen dan ngepipisin pohon nangkanya. Dan di sini yang paling Agus takutin, ya paling ditakutin selama 3 hari berturut-turut, yang matanya melotot itu dan ngeram-ngeram pas tengah malam, ya yang gara-gara si Begu Ganjang ini datang ke atas dia, datang ke hadapannya sambil melotot, bahkan ya sampai menjilatin mukanya. Nah, akhirnya sesudah Agus ceritain itu semua sama Pak Ustadz, dan Pak Ustadznya juga udah nyembuhin Agus, dan disitu juga Agus ngaku salah dan percaya sama sosok Begu Ganjang ini. Dan ceritanya hanya sampai sini. Menurutku sih makhluk apa aja bakalan marah kalau rumahnya kayak gitu, atau sarangnya diacak-acak dan dipipisi lagi. Bahkan manusia juga bakalan marah. Jadi kalau memang sudah ada larangan di satu daerah, sebaiknya nggak usah didekatin. Ya jauhilah. Apa coba gunanya buat ngelakuin itu? Ya sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.